Tuhanku, kini ku dalam keluarganya. Bersama-sama kita berjalan di dalam keluarganya, selalu bersamanya, saling mengasihi, memperhatikan diriku dalam keluarganya. Kita persilakan John Taurio yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang boleh menguatkan, bahkan mengajar setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Secara khusus Allah Roh Kudus boleh berbicara kepada kami masing-masing, untuk kami bukan sekedar mengerti kebenaran, tetapi kami boleh menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini, Tuhan sembunyikan di balik salib Tuhan, agar kebenaran Tuhan saja yang boleh dinyatakan kepada jemaat-jemaat-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sepanjang bulan Juni ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat baik sekali. Meskipun mungkin agak jarang kita dengarkan, yaitu adalah pemuritan antar generasi. Secara khusus minggu ini kita akan bersama belajar tentang tema berbeda bukan masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak jarang orang beranggapan bahwa berbeda adalah suatu masalah. Berbeda adalah hal yang berbahaya. Berbeda itu harus dihindari. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks generasi senior dan generasi junior. Generasi yang senior seringkali menganggap bahwa generasi junior ini adalah orang-orang yang suka merusak, suka mengubah apa yang selama ini menjadi kebiasaan mereka. Tetapi di satu sisi generasi junior menganggap bahwa yang senior itu terlalu kaku, terlalu otoriter, tidak update. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terjadi adalah di antara generasi senior dan generasi junior terjadi sebuah gap, terjadi sebuah jurang yang amat dalam akibat perbedaan-perbedaan yang terjadi. Tetapi hari ini kita mau bersama-sama belajar bagaimana setiap kita yang sudah jadi orang percaya, setiap kita yang sudah di dalam Kristus, yang mengenakan kasih sebagai identitas kita, bagaimana kita melihat perbedaan ini? Apakah kita terus membiarkan perbedaan, ketidakcocokan terjadi di tengah keluarga kita atau di tengah gereja kita? Bagaimana firman Tuhan menanggapi mengenai perbedaan ini? Mari bersama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan. Kita melihat dari surat Titus pasal 2 ayat pertama hingga 8. Lalu nanti akan kita lanjutkan pada ayat 11 hingga 12. Surat Titus pasal kedua ayat pertama hingga ke-8. Jika sudah menemukan, saya akan membacakan bagian ini bagi kita sekalian. Titus 2 ayat 1 sampai 8, LAI memberi judul Kewajiban Orang Tua, Pemuda dan Hamba. Ayat pertama, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Ayat ketiga, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ayat kelima, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal.
Ayat ke-7, dan jadikanlah dirimu suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan dengan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Perhatikan ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang, semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mendengarkan beberapa ucapan antara generasi senior dan junior yang mungkin sering kita ucapkan atau sering kita dengarkan. Seorang papa berkata kepada anaknya, "Dulu papa kalau mau sekolah itu susah sekali. Papa harus bantu akong jualan kerupuk, bantu ama jualan kue, harus bekerja supaya bisa dapat uang jajan, harus berjalan kaki berkilo-kilometer untuk sampai ke sekolah. Hari ini kamu hanya perlu belajar dengan baik. Masa kamu malah terus bermalas-malasan?" Perhatikan percakapan antara anak kepada orang tuanya. Itu kan dulu, Pak. Itu kan dulu, Ma. Zaman sekarang sudah beda. Orang bermain game saja sudah bisa jadi orang kaya. Orang buat video di YouTube saja sudah bisa terkenal dan menghasilkan banyak uang. Jadi jangan samakan zamanku dengan zaman papa mama. Papa mama hidup di zaman old, kalau saya hidup di zaman now. Mungkin Bapak Ibu Saudara, dua percakapan ini pernah kita dengar atau sering kita ucapkan. Bapak Ibu Saudara, perbedaan cara pandang antara generasi yang senior dengan generasi yang junior ini disebut dengan generation gap atau gap antara generasi. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak heran kalau hari ini kita bertanya kepada anak-anak muda kita yang adalah generasi Z, apa cita-citamu nanti? Kamu mau jadi apa kalau kamu nanti sudah besar? Tidak heran kalau mereka menjawab, oh saya mau jadi beauty vlogger. Cuma kalau kerjanya itu cuma make up, lalu rekam video, upload ke YouTube dan jadi terkenal. Oh saya mau jadi YouTuber, supaya saya bisa pergi jalan-jalan dengan bebas kemanapun dan bisa dapat banyak uang dari video YouTube saya. Oh saya mau jadi gamers profesional, supaya saya cuma perlu bermain game setiap hari, lalu kemudian saya bisa menghasilkan jutaan rupiah, bahkan bermiliaran rupiah dari bermain game. Bapak Ibu Saudara, gap generasi seperti ini menyebabkan generasi yang senior itu menganggap generasi junior ini orang-orang yang tidak produktif, orang-orang yang kurang sopan santun, orang-orang yang ketika menghadapi sedikit tantangan saja gampang protes, gampang kemudian mengeluh. Tetapi generasi junior menganggap generasi senior itu selalu membahas persoalan dulu, terlalu otoriter dan tidak mengerti pergumulan mereka. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya generation gap ini tidak hanya terjadi pada kita yang ada di hari ini, sebab di setiap masa tidak pernah satu generasi yang mendominasi. Setiap masa kita selalu hidup bersama-sama, berdampingan dengan berbagai generasi lainnya. Antara orang tua Bapak Ibu Saudara hari ini dengan Bapak Ibu Saudara sekalian ada perbedaan generasi. Antara Bapak Ibu Saudara dengan anak-anak Bapak Ibu Saudara hari ini ada perbedaan generasi. Antara Bapak Ibu Saudara dengan cucu-cucu Bapak Ibu Saudara hari ini ada perbedaan generasi. Setidaknya jika kita melihat kepada teori generasi, ada 4 generasi saat ini yang sedang hidup berdampingan. Yaitu yang pertama generasi yang disebut baby boomer, yang saat ini berusia 60 sampai 75 tahun. Generasi ini lahir setelah masa Perang Dunia Kedua. Jadi mereka ini adalah generasi yang tahu apa itu kesulitan. Karena mereka adalah orang-orang yang membangun kehidupan setelah Perang Dunia yang Kedua. Dan kemudian ada yang namanya generasi X yang saat ini berusia 40 sampai 59 tahun.
Bapak Ibu Saudara, generasi X ini adalah orang-orang yang baru, orang-orang yang pertama kali mengenal adanya handphone, adanya komputer. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali mengenal adanya teknologi. Kemudian ada generasi Y yang hari ini berusia antara 25 tahun sampai 39 tahun. Mereka adalah generasi yang pertama kali mengenal masuknya internet, adanya internet. Dan yang terakhir ada yang namanya generasi Z yang hari ini berusia antara 10 tahun hingga 24 tahun. Mereka adalah generasi yang lahir di era internet, yang ketika lahir sudah ada iPad, yang ketika lahir sudah ada laptop, yang ketika lahir sudah bisa buka YouTube dan sebagainya. Mereka adalah generasi yang lahir di masa di mana internet sudah ada. Bapak Ibu Saudara, mereka adalah generasi yang merasa bahwa mereka itu mandiri. Sebab mereka bisa cari informasi dari mana saja. Mereka bisa tahu apapun cuma dengan mengklik dari internet dan mereka bisa mendapatkan informasi. Oh Bapak Ibu Saudara, generasi Z ini adalah generasi yang tidak bisa sekedar kita beritahu dengan kata-kata kita. Kita tidak bisa sekedar berkata kepada mereka, kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan itu, nanti kamu harus jadi ini ya, nanti kamu harus jadi itu ya. Bapak Ibu Saudara, mereka bukanlah generasi yang bisa kita beritahukan dengan kata-kata saja. Mereka bahkan berani menjawab, papa mama ngomong begitu, tapi papa mama sendiri tidak begitu. Bapak Ibu Saudara, sebab generasi Z ini mereka tidak perlu perkataan, tetapi mereka melihat kepada tindakan setiap kita. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, generasi Z ini adalah anak-anak kita, anak-anak remaja kita, anak-anak pemuda kita yang ada di hari ini. Mereka adalah generasi junior yang harus kita tangkap bagi Kristus. Mereka adalah generasi junior yang harus kita muridkan. Akan jadi baik atau tidaknya mereka nanti tergantung bagaimana hari ini kita menjangkau mereka. Tergantung bagaimana hari ini kita memuridkan mereka dan membawa mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang perbedaan antara yang senior dengan yang junior selalu ada. Tetapi masalahnya adalah apakah kita selalu melihat perbedaan itu sebagai sebuah masalah, sebagai sumber masalah. Atau bisakah kita kemudian melihat bahwa memang ada perbedaan. Memang antara saya yang senior dengan anak-anak yang junior ada perbedaan generasi. Tetapi dengan perbedaan itu, bukankah bisa tercipta harmoni yang indah? Bukankah antar generasi bisa saling melengkapi dan saling bersama-sama membangun keluarga Allah? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu hari ini mari kita bersama-sama belajar bagaimana seharusnya setiap kita sebagai orang percaya menanggapi akan perbedaan ini. Apa kata firman Tuhan tentang hal ini dan bagaimana firman Tuhan mengajar setiap kita untuk melihat perbedaan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian Alkitab yang tadi kita baca, kita melihat bahwa Paulus menasehati, Paulus meminta anak rohaninya yang bernama Titus untuk pergi ke Kreta, sebuah pulau yang ada di daerah Yunani, sebuah pulau yang terletak di daerah Mediterania. Bapak Ibu Saudara, kenapa Paulus minta Titus untuk pergi ke Kreta? Bahkan Paulus minta Titus untuk tinggal di Kreta. Ternyata pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, Paulus meminta Titus untuk membereskan masalah-masalah yang ada di gereja yang ada di Kreta. Apa masalah yang terjadi di sana? Ternyata pada waktu itu di Kreta ada masalah kepemimpinan di tengah-tengah gereja Kreta. Dan masalah kepemimpinan ini berkaitan erat dengan masalah keluarga yang kemudian terjadi juga di Kreta. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi akar masalah dari kepemimpinan dan masalah keluarga yang ada di Kreta ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akar masalahnya sebenarnya adalah budaya daripada orang-orang Kreta itu sendiri. Orang Kreta, mereka adalah orang yang terkenal sebagai penipu. Mereka terkenal sebagai orang yang sangat pintar mencari keuntungan dari menipu.
Bahkan bahasa Yunani untuk menyebut seorang penipu atau pembohong adalah kretitso, atau menjadi seperti orang Kreta. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, para pemimpin gereja yang ada di Kreta pada waktu itu, hidup mereka tidak berbeda jauh daripada orang-orang di sekitar mereka. Mereka memang percaya kepada Yesus, tetapi sama seperti orang-orang yang ada di Galatia, seperti masalah yang ada di Galatia, Bapak Ibu Saudara, pemimpin gereja ini yang ada di Kreta, mereka memaksa orang-orang Kristen di sana, memang kamu percaya Yesus, tapi engkau harus tetap melakukan hukum Taurat. Memang kamu percaya Yesus, tapi engkau harus tetap melakukan sunat. Dan yang lebih parah lagi Bapak Ibu Saudara, para pemimpin gereja yang jahat pada waktu itu di gereja Kreta ini, mereka hanya mementingkan ritual. Yang penting ritual, tetapi spiritualitas tidak dipentingkan. Kenapa? Karena mereka ingin menjadikan gereja sebagai ladang bisnis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang terjadi di gereja Kreta. Para pemimpinnya yang jahat dan mencari kepentingan bagi diri sendiri. Karena itu jika kita membaca surat Titus, kita melihat pasal pertama ayat ke-12, Paulus dengan tegas menyinggung para pemimpin gereja yang ada di Kreta. Paulus mengutip seorang pengarang puisi atau pujangga yang bernama Epimenides dengan mengatakan bahwa orang-orang Kreta, mereka adalah pembohong, binatang buas, dan pelahap yang malas. Kutipan ini tidak jauh dari sifat orang-orang Kreta. Dan kutipan ini tidak jauh dari sifat para pemimpin gereja yang jahat yang waktu itu ada di tengah-tengah gereja Kreta. Karena mereka mengaburkan antara yang benar dengan yang salah, antara yang baik dengan yang jahat, supaya mereka mendapat uang dari gereja. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam pasal 1 ayat 16, Paulus menegaskan bahwa mereka, para pemimpin yang jahat itu, mengaku mengenal Allah, tetapi cara hidup mereka menyangkali bahwa mereka mengenal Allah. Dan Paulus minta kepada Titus untuk pergi ke Kreta waktu itu, untuk mengganti para pemimpin-pemimpin yang jahat ini dengan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan dan hidup dengan benar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu kehidupan dan cara hidup para pemimpin yang jahat tadi sudah mempengaruhi sebagian jemaat-jemaat pada waktu itu. Karena kehidupan para pemimpin gereja tadi yang tidak benar, maka mereka membiarkan jemaat-jemaat hidup dalam ketidakbenaran. Karena itu di pasal pertama ayat 10, jika kita kembali pada surat Titus, Paulus mengatakan bahwa orang-orang semacam ini, para pemimpin yang jahat tadi, mereka itu harus ditutup mulutnya. Karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Apa yang terjadi dengan keluarga Kristen di Kreta? Apa akibat daripada pemimpin yang jahat ini terhadap gereja Tuhan yang ada di Kreta? Bapak Ibu Saudara, akibatnya adalah keluarga-keluarga Kristen yang hidup di Kreta pada waktu itu. Hidup mereka tidak beda jauh dengan orang-orang Kreta yang adalah pembohong, penipu, orang-orang yang hidup dalam kehidupan yang amoral. Hidup mereka tidak jauh daripada masyarakat. Tidak ada bedanya dengan masyarakat yang ada pada waktu itu. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang lebih gawat adalah orang-orang Kristen yang ada di Kreta, mereka menyamakan antara Yesus yang mereka percaya dengan dewa Zeus atau dewa dalam mitologi Yunani. Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara pernah membaca mitologi Yunani, Zeus adalah dewa yang paling tertinggi dalam urutan mitologi Yunani. Zeus ini adalah dewa yang suka berbohong, dia bisa menipu, dan Zeus ini punya banyak istri karena dia suka merayu wanita-wanita di bumi, sehingga dia punya banyak anak di bumi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan karena jemaat ini, jemaat-jemaat Kristen yang ada di Kreta, mereka menyamakan antara Yesus dan Zeus, maka sekalipun mereka sudah percaya pada Yesus, tetapi hidup mereka masih gak ada beda. Masih tidak berbeda dengan orang-orang Kreta pada umumnya.
Mereka hidup dalam kebohongan, mereka hidup dalam penipuan, mereka hidup dalam dosa amoralitas. Terlebih orang-orang tua di sana tidak menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Begitu pula dengan anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara. Anak-anak muda yang ada di kereta pada waktu itu, baik laki-laki dan perempuan, mereka hidup dalam pesta pora, kemabukan, hubungan di luar pernikahan, dan mereka menjauhi pernikahan itu sendiri. Dari sini kita melihat kondisi gereja kereta pada waktu itu. Orang tua hidupnya tidak jadi teladan. Anak muda hidupnya kacau balau di sana. Apa akibatnya, Bapak Ibu Saudara? Akibatnya orang-orang luar ketika melihat kekristenan tidak ada bedanya dengan mereka. Akibatnya adalah firman Allah kemudian menjadi tercemar. Firman Tuhan yang katanya adalah dasar hidup orang Kristen menjadi dihina orang. Katanya orang Kristen hidup sesuai firman Tuhan, tapi kok malah seperti orang-orang kereta, tidak ada bedanya. Sehingga akhirnya orang-orang di luar Kristen membuat tuduhan-tuduhan terhadap iman Kristen. Dan akhirnya ajaran Kristen tidak menarik bagi banyak orang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di awal surat Titus, Paulus menentang karakter orang kereta. Paulus menekankan bahwa karakter Allah, karakter Yesus yang mereka percaya tidak sama dengan karakter Zeus. Yesus yang adalah juru selamat mereka tidak sama seperti Zeus yang suka berdusta, tidak setia, suka merayu para wanita dan tidak benar. Karakter Allah, karakter Yesus yang mereka percaya tidak pernah berdusta. Yesus yang mereka percaya itu setia. Yesus yang mereka percaya adalah Allah yang benar, bukan Allah yang mencintai kebohongan. Bapak Ibu Saudara, karena itu sebagaimana Yesus yang tidak berdusta, yang setia dan benar, begitu pula harusnya kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga Kristen yang ada di kereta. Karena itu Paulus meminta kepada Titus untuk menasihati orang-orang Kristen yang ada di kereta. Yang tua harus hidup dengan benar, yang muda harus hidup dengan benar dan menjadi teladan, sehingga keluarga Kristen menjadi keluarga yang berbeda. Orang dunia ketika lihat keluarga Kristen bukannya menghina. Orang dunia ketika lihat keluarga Kristen melihat ada perbedaan antara orang Kristen dengan orang-orang dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah tantangan bagi orang-orang Kristen yang dialami jemaat kereta pada waktu itu juga terjadi pada kita di hari-hari ini? Bapak Ibu Saudara, baik yang junior maupun yang senior punya tantangan yang sama. Hari ini dunia mengajarkan kepada setiap kita, kalau mau sukses harus berani untuk bermain sedikit, atau kalau mau sukses harus berani untuk sedikit curang. Mungkin ini hal yang Bapak Ibu Saudara sering dengarkan kalau Bapak Ibu Saudara buka toko atau ada melakukan usaha. Bapak Ibu Saudara, bukankah setiap kita diperhadapkan pada budaya seperti ini pada hari ini? Dan anak-anak muda Kristen, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini pun juga menghadapi pergumulan yang sama. Pergaulan yang tidak benar, pergaulan yang bebas, gaya pacaran yang tidak sehat, hubungan di luar pernikahan, angka kehamilan di luar nikah yang semakin tinggi, dan angka pornografi yang makin tinggi setiap harinya. Bukankah baik setiap kita yang senior maupun yang junior, kita tidak terhindar dari godaan demikian? Karena itu daripada setiap kita meributkan perbedaan di antara kita, sebagai keluarga Kristen bukankah lebih baik jika kita saling bersama melindungi, kita mengerjakan misi yang sama untuk kita bisa belajar menjadi teladan, hidup berbeda daripada dunia. Yang senior merangkul yang junior dan memberikan teladan bagi mereka. Yang junior meneladani yang senior supaya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itulah nasihat yang Paulus berikan kepada orang-orang Kristen di kereta. Jika kita melihat, Paulus memberitahukan bahwa kalian orang-orang Kristen, engkau sudah menerima kasih karunia Allah. Karena engkau sudah menerima kasih karunia Allah, dilahir barukan dalam Yesus, harus ada pola rumah tangga yang berbeda. Harus ada kehidupan rumah tangga yang berbeda
daripada orang-orang dunia yang lainnya. Jika kita membaca surat Titus pasal 2 tadi, nasihat Paulus ini bisa dibagi menjadi 3. Nasihat kepada orang tua, kepada anak muda, dan kepada para hamba. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan fokus melihat kepada nasihat bagi orang tua dan bagi anak muda. Mari yang pertama kita melihat apa nasihat Paulus bagi para pria maupun wanita senior yang ada di gereja. Bapak Ibu Saudara, Paulus memberikan nasihat bagi para pria dan wanita yang lebih tua atau senior untuk hidup dengan integritas dan pengendalian diri agar jadi teladan bagi anak muda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus memulai nasihatnya pertama-tama bagi para pria yang lebih tua agar mereka hidup sederhana, hidup terhormat, hidup bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mau membahas setiap karakter yang ada di dalam surat ini, begitu dalamnya hal-hal yang bisa kita bahas. Tetapi karena waktu kita terbatas, jika saya boleh menyimpulkan daripada ayat 2 ini, Paulus berkata kepada para pria yang lebih tua, "Hei engkau para pria yang lebih tua, hendaklah engkau hidup dengan memberikan teladan yang benar, yaitu teladan daripada Kristus." Karena setiap karakter yang tadi kita lihat juga adalah karakter-karakter yang terdapat dalam diri Kristus. Kristus itu hidupnya sederhana, terhormat, bijaksana, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kenapa Paulus pertama-tama menuliskan kepada para pria? Sebab kita tahu para pria adalah pemimpin keluarga. Karena itu para pria diminta untuk boleh memimpin keluarganya sebagaimana Kristus memimpin jemaat, memberikan teladan bagi keluarganya sebagaimana Kristus memberikan teladan bagi gereja. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, Paulus berikan nasihat kepada para perempuan yang lebih tua di ayat ketiga dan keempat. Paulus menyebut bahwa mereka harus hidup sebagai orang yang beribadah, tidak memfitnah, hidup bijaksana, suci, rajin, baik hati, dan lain sebagainya. Dan hal yang paling penting yang Paulus tekankan adalah perempuan yang lebih tua harus cakap, harus bisa untuk mengajar generasi muda. Kenapa pengajaran ini sangat penting Bapak Ibu Saudara? Sebab dalam budaya Yahudi, pendidikan pertama-tama bukan dimulai dari sekolah. Pendidikan bukan dimulai dari sekolah minggu. Tetapi pendidikan itu dimulai dari rumah. Di mana seorang ibu mengajarkan anaknya akan karakter Kristus, mengajarkan anaknya akan kerohanian, mengajarkan anaknya untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, sehingga anak-anaknya diajar untuk hidup takut akan Tuhan. Dan seorang ibu menjadi teladan bagi anak-anaknya, khususnya anak-anak perempuan mereka, untuk hidup dengan benar dan mencontoh kehidupan ibu mereka. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini bukan hanya mengingatkan jemaat-jemaat yang ada di gereja Kreta, tetapi juga mengingatkan akan setiap kita hari ini. Sudahkah kita jadi teladan untuk generasi muda? Sudahkah kita jadi teladan untuk anak-anak muda kita di hari ini? Bapak Ibu Saudara, bicara tentang menjadi teladan, sudahkah setiap kita melakukan apa yang kita nasihatkan kepada anak-anak kita, kepada adik kita, kepada anak-anak muda lainnya? Saya mau memberikan sebuah klip singkat, sebuah video singkat yang menggambarkan tentang kondisi keluarga hari ini, kondisi relasi antara yang junior dan senior. Mari kita lihat klip ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah apa yang ditampilkan oleh video tadi adalah hal yang relevan bagi kita di hari-hari ini? Jika kita melihat keluarga di luar sana, ketika mereka pergi makan, papa, mama, anak-anak semua asik bermain gadget dan tidak ada komunikasi antara keluarga. Bahkan apa yang ditampilkan di video tadi, orang tua memberitahukan kepada anaknya untuk tidak main handphone saat makan, tetapi ketika mereka mendapat telepon, mereka tidak melakukan apa yang mereka katakan. Oh Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita di hari ini tidak bisa sekedar kita ajari dengan kata-kata kita,
Tetapi tindakan kita, teladan kita bicara lebih keras daripada kata-kata kita kepada mereka. Sudahkah kita menjadi teladan bagi mereka yang junior? Bapak Ibu Saudara, Paulus bukan hanya bicara tentang teladan, tetapi juga tentang pengajaran. Masa pandemi ini telah memberikan ujian Bapak Ibu Saudara bagi banyak orang tua ketika menghadapi anak-anaknya yang belajar secara online. Bukan 1-2 kali saya mendengar orang tua yang bercerita, saya tidak tahu lagi bagaimana menghadapi anak-anak. Setiap hari di rumah kerjanya main HP, alasannya kerjakan tugas, alasannya belajar, tapi malah main, nonton, dan tidak mengerjakan apa-apa. Atau orang tua yang berkata, kapan sekolah kembali lagi secara normal, supaya anak-anak bisa belajar di sekolah saja, dan rumah bisa jadi lebih tenang. Bapak Ibu Saudara, memang tidak salah mungkin bertanya demikian. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jika kita berpikir, bukankah masa pandemi ini telah mengembalikan pendidikan kepada tempat yang seharusnya? Bukankah memang porsi pengajaran dan pendidikan itu yang paling besar seharusnya terjadi di rumah? Anak-anak kita hanya beberapa jam saja di sekolah dengan guru mereka. Hanya beberapa jam saja mereka di sekolah minggu, di persekutuan remaja. Tetapi sepanjang hari mereka ada bersama-sama dengan kita di rumah. Dan adalah tanggung jawab kita untuk mendidik mereka, menjadi teladan dalam kehidupan kita kepada mereka, bahkan menjadi teladan melalui pengajaran kita kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, itulah panggilan kita sebagai generasi senior untuk kita bisa menjadi teladan bagi generasi muda. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah memberikan nasihat bagi para pria dan wanita, Paulus juga berikan nasihat kepada anak-anak muda. Apa nasihat Paulus bagi anak muda Bapak Ibu Saudara? Slide selanjutnya. Paulus menasihatkan orang-orang muda, selanjutnya. Paulus menasihatkan orang-orang muda untuk hidup dalam penguasaan diri. Seperti tertulis di ayat ke-6, di mana Paulus mengatakan kepada Titus, nasihatilah orang muda supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, kenapa Paulus perlu menasihatkan orang-orang muda ini untuk menguasai diri? Jawabannya jelas, karena budaya Kreta tadi. Anak-anak muda hidup dalam pergaulan yang bebas. Mereka hidup dalam pesta pora, hidup dalam hubungan yang tidak benar antara pria dan wanita, dan mereka hidup menjauhi pernikahan. Karena itu Paulus nasihatkan kepada anak-anak muda yang ada di Kreta pada waktu itu. Anak-anak muda, hiduplah dengan berbeda. Jangan jadi sama dengan lingkunganmu, tetapi engkau harus jadi teladan untuk lingkunganmu. Karena itu di ayat ke-7 Bapak Ibu Saudara, Paulus juga minta kepada Titus, Titus, jadikanlah dirimu teladan dalam berbuat baik. Sebab sangat mungkin sekali pada waktu itu Titus ini juga masih sangat muda. Karena itu Paulus minta kepada Titus untuk jadi teladan bagi anak-anak muda. Bapak Ibu Saudara, godaan bagi anak muda seperti yang terjadi di gereja Kreta pada waktu itu juga terjadi bagi anak-anak muda pada hari ini. Karena itu panggilan untuk hidup berbeda bukan sekedar panggilan bagi anak-anak muda di gereja Kreta, tetapi panggilan bagi setiap kita hari ini yang masih muda. Jangan biarkan kemudaan kita menjadi alasan untuk kita hidup sembarangan, hidup dengan bebas. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sejak masa muda sekalipun Tuhan panggil kita untuk hidup berbeda. Sejak masa muda sekalipun Tuhan panggil kita untuk jadi teladan. Karena apa? Setiap kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Setiap kita yang telah menerima kasih karunia Allah, Tuhan memanggil kita untuk hidup berbeda dengan dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang punya persepsi bahwa anak muda adalah orang-orang yang sulit. Anak muda itu susah kalau ngomong sama anak muda, suka melawan. Anak-anak muda itu sukar untuk dijangkau. Bahkan saya ingat salah satu lirik lagu gitu ya. Boleh next. Ya, salah satu lirik lagu dari King of Dangdut Indonesia,
Rhoma Irama, dia pernah mengatakan lagu seperti ini. Darah muda, darahnya para remaja. Mungkin dalam kepala Bapak Ibu Saudara sudah ada melodinya ya. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang mau menang sendiri walau salah, tak peduli. Bapak Ibu Saudara, anak muda memang seringkali digambarkan sebagai pribadi yang cuek, pribadi yang suka memberontak, pribadi yang suka melawan. Sehingga seringkali para generasi senior malas, capek kalau berhubungan atau berhadapan dengan anak muda. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, menjangkau anak muda memang tidak mudah. Tetapi setiap usaha yang kita lakukan untuk menjangkau mereka itu worth it. Setiap usaha yang kita lakukan untuk menjangkau mereka itu berharga. Sebab saya percaya masa kini dan masa depan gereja kita ada di tangan anak-anak muda kita hari ini. Jika hari ini kita tidak berkorban waktu, jika hari ini kita tidak berkorban diri, mendidik anak-anak muda kita, memuridkan anak-anak muda mereka, suatu kali nanti mereka akan meninggalkan gereja dan mereka hilang dari gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi tugas mendidik anak-anak muda bukan sekedar tugas hamba-hamba Tuhan, bukan sekedar tugas-tugas lause-lause sekolah minggu, tetapi adalah bagian kita semua sebagai generasi senior. Sekalipun tampaknya anak-anak muda itu sulit dijangkau, sekalipun tampaknya mereka adalah orang-orang yang cuek, tetapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara bahwa generasi muda adalah generasi yang rindu diperhatikan. Generasi muda adalah generasi yang rindu untuk didengarkan. Saya ingin mengajak kita melihat suara dari anak-anak muda tentang gereja lewat sebuah video. Mari coba kita dengarkan apa kata mereka tentang gereja dan apa kata mereka tentang generasi senior mereka. Bapak Ibu Saudara, suara mereka mungkin juga adalah suara anak-anak muda di gereja kita di hari ini. Mungkin selama ini kita mengabaikan mereka karena kita merasa sulit menjangkau anak muda. Biarlah itu menjadi tugas cuantau di gereja. Biarlah itu menjadi tugas guru-guru sekolah minggu. Kita mungkin merasa sulit menjangkau mereka karena ada banyak perbedaan antara generasi kita dengan generasi mereka. Maka mungkin kita mengabaikan anak-anak muda ini dan terus membiarkan mereka dalam pengaruh dunia yang berdosa. Hari ini pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang tadi mereka ajukan. Apa yang akan engkau lakukan bagi kami? Maukah kita memuridkan mereka, Bapak Ibu Saudara? Dengan cara kita bisa menjadi teladan bagi mereka. Dengan cara kita bisa mengajar mereka. Sehingga mereka tidak begitu saja hanyut dalam godaan dunia ini. Tetapi mereka boleh belajar dari teladan kita. Bagaimana mereka bisa hidup berbeda dengan dunia. Sehingga pada akhirnya tidak ada lagi konflik antara generasi senior dengan generasi junior. Tetapi baik generasi senior maupun generasi junior, kita semua mengerjakan misi yang sama, yaitu bagaimana kita belajar menjadi keluarga yang berbeda dengan dunia. Dan bagaimana kita belajar mentransformasi dunia lewat hidup kita yang berbeda. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, seperti apa yang Paulus katakan di ayat ke-15. Sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, Tuhan mau hidup kita berbeda. Tuhan mau kita hidup dengan bijaksana. Karena itu mari setiap kita, generasi senior, generasi junior, kita bersama-sama belajar hidup berbeda dengan dunia. Mari para senior belajar untuk hidup dengan integritas dan menjadi teladan bagi generasi muda kita. Sehingga kita bisa mengajar anak-anak muda kita hidup takut akan Tuhan. Mari generasi junior, kita yang sudah diselamatkan oleh Kristus, kita belajar hidup berbeda dengan dunia. Kita belajar mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Hingga pada akhirnya di dalam Kristus tidak ada lagi konflik antar generasi. Karena salib Kristus sudah menyatukan perbedaan-perbedaan di antara kita. Sehingga para senior bisa terus merangkul yang junior dan memuridkan mereka. Dan para junior
dapat meneladani hidup para seniornya yang berpadanan dengan firman Tuhan. Pada akhirnya, kita yang senior maupun yang junior, mari kita bersama-sama membangun keluarga Allah, membangun tubuh Kristus di tengah dunia ini, sehingga seperti nasihat Paulus, Bapak Ibu Saudara, lewat hidup kita yang berbeda dengan dunia, firman Allah tidak dihujat orang, dan orang lain tidak dapat membuat tuduhan yang buruk terhadap iman kita, karena kita sama-sama belajar hidup meneladani Kristus. Kiranya di dalam kasih Tuhan, baik setiap kita yang junior maupun yang senior, kita tetap bersatu, mengerjakan misi yang sama, dan pada akhirnya membawa kemuliaan Kristus melalui kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jika selama ini Tuhan, kami cuek satu sama lain. Mungkin di antara kami yang junior merasa kami tidak perlu meneladani yang senior. Kami merasa mereka tidak cocok dengan kami. Sehingga Tuhan, kami pada akhirnya tidak mendengarkan nasihat mereka dan mengabaikan mereka. Tuhan, tolong kami yang junior pun mau bertobat Tuhan. Mau merendahkan hati kami untuk boleh belajar meneladani generasi yang senior. Bahkan Tuhan, tolong setiap kami juga yang senior. Ampuni kami juga Tuhan jika seringkali kami memberikan nasihat kepada generasi junior. Kami mengajar mereka tetapi kami tidak melakukan apa yang kami ajarkan. Tuhan, ampuni kami dan tolong kami yang senior juga mau jadi teladan bagi mereka yang junior. Hingga pada akhirnya Tuhan, lewat hidup kami yang sudah diubahkan oleh Kristus, kami boleh sungguh-sungguh hidup berbeda dengan dunia. Dan pada akhirnya Tuhan, hidup kami di dunia ini menjadi alat Tuhan, membawa kemuliaan Tuhan. Dan setiap orang melihat kami Tuhan, mereka boleh melihat Kristus di dalam kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengajar dan menguatkan kami. Tolong kami Tuhan tidak sekedar menjadi pendengar firman, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.